warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sedikit sharing aja ke kalian mengenai pengalaman aku bekerja di salah satu perusahaan di Yogyakarta, yaitu di PT Vets. Tepatnya di PT Vets ya teman-teman. Dan kebetulan aku ditempatkan sebagai call center XL. Ya, sedikit cerita, kalau PT Vets itu semacam outsourcing yang menyalurkan tenaga kerja ke berbagai instansi gitu loh. Contohnya aja, aku daftar di PT Vets dan ditempatkan sebagai call center di call center, tepatnya call center XL. Nah, aku mau cerita pengalaman suka dan dukanya aku ketika aku ikut training di sebagai call center XL di PT Vets tersebut. Jadi waktu itu aku tuh baru banget lulus, aku belum wisuda, baru lulus aja. Aku itu daftar via SMS gitu, aku lupa ya formatnya gimana, pokoknya via SMS. Terus aku, singkat cerita, aku dipanggil interview, aku lolos interview, kemudian ada psikotes, kemudian ada apa lagi ya, itu pokoknya banyak banget rangkaian tesnya, dan banyak juga teman-teman aku yang nggak lolos karena bingung ya, awal baru lulus kuliah itu bingung banget mau daftar di mana gitu. Jadi aku ya udah, karena itu buka loker, jadi aku daftar aja iseng gitu loh. Terus singkat cerita aku ikut training itu 30 hari ya teman-teman, tidak termasuk termasuk 1 minggu, pokoknya 1 bulan lah teman-teman. Aku di training itu banyak banget materi yang diajarkan, banyak banget, bahkan kita juga di sana diminta untuk praktek juga di depan satu-satu gitu, biasa lah ya. Nah, setelah 30 hari itu, dengan banyaknya materi itu, uh, kita itu harus istilahnya ya, praktek sendiri, terima telepon teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita juga kadang tandem sama yang senior. Kita ke floornya itu banyak banget di situ, call center ada cewek cowok gitu. Nah, terus kita tandem, kita dengerin nih. Tapi nah, setelah 30 hari itu kita benar-benar harus terjun sendiri, dan kita masih didampingi sih, cuma kita tetap ngasih langsung terima telepon gitu loh, tapi didampingi, kalau nggak tahu kita nanya dan diajarin. Cuma itu memang keteteran banget sih aku, apalagi aku nggak tipe orang yang nggak bisa langsung menguasai materi gitu ya. Jadi itu kita ada penilaian 2 calls kayaknya random. Nah, itu kita nggak boleh melakukan satupun kesalahan, even itu kesalahan kecil, itu nggak boleh melakukan kesalahan. Kayaknya kalau nggak salah ada 2 kesalahan nih, critical error dan non critical error. Critical error itu kayaknya kesalahan yang fatal, sedangkan non critical error itu yang tidak fatal atau kesalahan yang kecil gitu. Cuma kalau kalian melakukan salah satu kesalahan itu, kalian secara otomatis nggak lolos. Nah, dari sekitar 17 orang di tempat aku, setelah training itu dan menerima telepon itu, kalau nggak salah cuma 4 orang yang lolos, sedangkan yang lainnya tuh gagal. Dan sebagian itu ketika training mereka udah nggak berangkat gitu, karena mungkin mereka ngerasa ini bukan aku banget nih gitu, jadi mereka udah keluar sendirinya. Tapi sedangkan aku tuh tipe orang yang suka penasaran, terus aku tuh suka tantangan juga, jadi aku tetap aja maju tuh, karena aku tuh tipe orang yang kerja apapun gitu istilahnya ya, asalkan itu halal, itu aku tuh siap gitu, meskipun itu di bawah tertekan gitu. Aku tuh siap aja gitu loh orangnya. Aku juga di situ berharap banget aku bisa lolos gitu, karena bingung banget ya setelah lulus nanti, lulus tuh bingung mau kerja apa gitu, seolah-olah dunia itu sangat sempit dan gak ada loker kecuali loker itu gitu. Aku perasaan aku tuh bodoh banget kan, padahal masih banyak pekerjaan yang istilahnya lebih layak lah dari itu. Nah, singkat cerita, aku tuh nggak lolos setelah training 30 hari, terus praktek telepon aku nggak lolos. Jadi aku itu melakukan kesalahan, tapi yang non critical error di satu telepon, aku lupa ya itu telepon apa. Tapi yang satu telepon itu benar, yang satunya nggak benar lah intinya. Nah, setahu aku di sana itu untuk shifting ya, jamnya ya, shifting, dimana kita sebagai seorang cewek pun mendapat shifting itu ini ya teman-teman, istilahnya malam pun kita dapat gitu loh, malam hari pun kita dapat shift malam gitu.
Terus suatu saat nih aku kesana ngambil apa ya teman-teman, lupa, ngambil gaji kalau nggak salah. Nah selama 1 bulan itu, selama training itu aku digaji nih teman-teman 600.000. Nah waktu itu aku ngambil gaji ke sana 600.000 itu, terus ketemu sama temen se-batch aku ya, istilahnya kalau di sana kan batch, sekelompok lah, sekelompok sama aku yang pas training bareng gitu. Terus aku tanya ke dia, aku nggak kuat di sini, aku mau resign. Karena apa? Karena di sini tuh kayak capek banget, siang malam aku save kayak gitu. Terus pokoknya tuh acak gitu loh, maksudnya tuh cewek tapi tuh harus save malam kan, kasihan bener-bener nggak tidur gitu loh kan. Akhirnya teman aku tuh resign satu-satu. Akhirnya dari 5 orang yang lolos itu nggak ada satupun yang bertahan sampai berbulan-bulan, itu nggak, paling pol itu 1 bulan itu. Karena bahkan ada itu yang cowok baru 3 hari aja udah resign, karena mungkin mereka ngerasa ini bukan pekerjaan yang layak, ini tuh pekerjaan yang amat sangat menyiksa gitu ya menurut aku. Tapi kalau dipikir-pikir iya loh teman-teman, coba aja deh kalian shifting gitu malam. Pantas aja ya kalau di kayak call center itu sering banget ganti-ganti call center baru, keluar masuk call center baru, yaitu karena shiftnya tuh sampai malam gitu loh, dan kita harus full pakai headset terus gitu. Jadi banyak sih yang nggak betah di sana. Tapi ada juga loh teman-teman aku tuh, jadi tuh Vets itu masih ada bawahannya lagi. Nah kebetulan aku daftarnya tuh di PT Vetsnya, aku lumayan nih masih dapat untung, digaji 600.000. Sedangkan teman-teman aku yang lain itu sebagian nggak dapat gaji sama sekali, kan kasihan banget karena dia tuh di bawah ada apa ya, semacam PT lagi di bawah PT Vets, terus yang menyalurkan juga ke Vets, dan itu kayak orang keberapa ya, itu ya orang ketiga kali ya maksudnya. Jadi di bawahnya Vets itu ada PT-PT kecil yang juga menyalurkan ke Vets gitu loh teman-teman. Jadi mungkin dari Vetsnya tuh ngasih ke vendornya itu uang ini buat para pekerjanya gitu. Tapi nggak dikasih, kayaknya dimakan tuh sama si apa namanya, perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu, yang outsourcing kecil-kecil itu, yang nggak terkenal gitu. Kalau PT Vets memang lumayan terkenal ya, karena gedungnya juga cukup besar ya teman-teman. Itulah, terus ya udah nggak pada gajian itu teman-teman aku, cuma aku aja, aku sama beberapa orang yang gajian, sedangkan yang lain tuh nggak. Kasihan banget nggak sih, 30 hari itu membuang waktu. Jadi tuh di sana udah training itu belum tentu kalian lolos gitu loh. Pokoknya tuh aneh banget ya menurut aku deh itu. Iya, saran dari aku buat kalian yang baru wisuda ataupun baru lulus dari kuliah kalian, janganlah kalian mendaftar di kayak call center gitu. Itu berat banget, serius. Aku nggak bohong. Apalagi kalau di apa ya? Aku sih kurang tahu ya kalau misalkan di provider lain, tapi kalau pengalaman aku di XL itu bener-bener kurang recommended banget. Itu di sana kalian tuh pasti jam tidurnya hancur banget. Itu bener, cewek masa itu harus shift malam juga itu loh, kan kasihan gitu. Tapi mungkin kalau bagi kalian yang para apa ya, masih fresh graduate gitu, pengen nyoba-nyoba boleh. Tapi kalau menurut aku sih jangan. Tapi kalau kalian penasaran ya silakan. Tapi kalau saran dari aku tuh jangan, karena apa ya, masih banyak pekerjaan yang lain yang menantikan kalian gitu loh. Itu tuh pekerjaan yang menurut aku tuh apa ya, aduh, kurang, bahasanya apa ya, kayak kurang manusiawi gitu mungkin ya, kurang memanusiakan manusia gitu. Kalian tuh bukan bekerja tapi dikerjain gitu loh menurut aku bersyukur banget aku nggak diterima waktu itu, jadi aku nggak sempat merasakan shift malam kayak gitu gitu, bersyukur aku. Tapi ada juga sih di sana yang aku tanya-tanya gitu, senior udah 2 tahun gitu ya, mungkin karena mereka terjebak juga udah bingung. Jadi gini loh teman-teman, ceritalah gini sedikit. Kalau kalian udah masuk di uh, sebagai perusahaan itu, kalian tuh mau keluar sih bisa aja, cuma tuh kadang tuh udah, aduh, kita tuh ngerasa, aduh, apa ada ya pekerjaan lain selain ini gitu, kayaknya tuh aku tuh nggak bisa deh dapat kerjaan lain kayak gitu. Kalian jangan berpikir kayak gitu. Kalau kalian mau resign, resign aja kayak gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda, apalagi kalau kerjanya itu ya kalian nggak bekerja tapi dikerjain itu mah. Nah, itu sih pengalaman aku ya teman-teman, tapi kan mungkin pengalaman satu dengan yang lain berbeda, atau kalian punya pengalaman yang sama, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman. Oh ya, untuk gajinya sendiri kalau nggak salah tuh UMR ya waktu itu.
tapi dapat bonus shifting juga, kayaknya ada bonus shifting, tapi kan aku nggak tahu ya berapanya, karena kan memang apa ya, aku kan nggak diterima di sana, tapi bersyukur sih gitu. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk kalian yang punya pertanyaan mengenai bekerja di call center gitu, kalian bisa komentar di bawah ya. Aku juga punya pengalaman yang lain sih. Aku punya pengalaman sebagai call center di salah satu bank BUMN gitu. Mungkin kalau kalian tertarik, aku bisa sharing-sharing kapan-kapan. Kalian bisa komentar di bawah. Aku bahkan di bank BUMN itu, ya itu lumayan lah, itu memanusiakan manusia sih menurut aku. Ya itu kita bekerja lah, nggak terlalu dikerjain, nggak kayak di Excel. Bukannya aku menjelek-jelekan ya atau membanding-bandingkan ya, tapi itu pengalaman yang aku rasakan gitu. Itu sih, aku juga nggak marah, nggak keterima, tapi aku malah bersyukur kayak gitu. Jadi kayak gitu aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.